Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggita Trihasana dengan NPM 24570520005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari lagi untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Pertama, saya akan belajar lewat buku pengantar organisasi komputer. Pada bab 2 ini dengan materi evolusi dan kinerja komputer. Dalam bab ini mula-mula akan dibahas tentang sejarah singkat komputer karena beberapa di antaranya merupakan dasar dari perkembangan komputer saat ini. Kemudian dibahas mengenai bermacam-macam teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai unjuk kerja yang seimbang dan efisien. Terakhir akan dibahas evolusi dua sistem yang sangat penting pada komputer saat ini, yaitu Pentium dan PowerPC. Materinya yang pertama, sejarah singkat komputer pada generasi pertama, yaitu tabung vakum pada tahun 1945 sampai tahun 1955. Di sini ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Moseley dan John Casper Eckert di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army's Ballistics Research Laboratory atau BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab pada pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 20% personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu. ENIAC mempunyai berat 30 ton, yang sangat berat ya dibanding komputer saat ini, dan bervolume 15.000 kaki persegi, dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW, kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC masih merupakan mesin desimal, representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmetiknya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri atas 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal. Setiap digit direpresentasikan oleh cincin yang terdiri atas 10 buah tabung vakum. Ukuran utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya, yaitu dengan menyetel switch, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. ENIAC selesai pada tahun 1946 sejak proposal diajukan tahun 1943, sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. John Feynman, seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer dengan konsep program tersimpan atau stored program concept. Tahun 1946, komputer dengan stored program concept dipublikasikan yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Struktur komputer IAS ini terlihat pada gambar yang ini, yang terdiri dari memori utama, ini yang main memory, lalu arithmetic logic unit atau ALU untuk mengolah data biner, yang ini. Lalu ada control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Control unit itu yang ini. Lalu ada I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, ini I/O equipment. Memori IAS terdiri atas 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Word terdiri atas 40 binary digit atau bit. Data maupun instruksi disimpan dalam memori ini, sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dalam bentuk biner. Format memori terlihat pada gambar ini. Setiap bilangan terdiri atas sebuah bit tanda dan 39 bit nilai. Sebuah word terdiri atas 20 bit instruksi dengan masing-masing 8 bit kode operasi atau OP code dan 12 bit alamat. Ya, sesuai. Lalu struktur detail komputer IAS disajikan pada gambar 2.3 yang ini. Itu
yang menjelaskan bahwa baik unit kontrol maupun ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register, yaitu Memory Buffer Register atau MBR, yang ini itu berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Lalu ada Memory Address Register atau MIR untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR lalu dibaca oleh MBR. Lalu ada Instruction Register atau IR yang berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Lalu ada Instruction Buffer Register atau IBR yang digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Lalu ada Program Counter atau PC yang berisi alamat pasang instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Lalu ada Accumulator atau AC dan Multiplier Quantien yang digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Misalnya, hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti atau most significant bit disimpan dalam AC dan 40 bit lainnya least significant bit disimpan dalam MQ. IAS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut ini, yaitu data transfer yang memindahkan data di antara memori dengan register-register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Lalu ada unconditional branch atau perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Lalu ada conditional branch atau perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Lalu ada arithmetic atau yang berupa kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Lalu ada address modify atau instruksi-instruksi yang memungkinkan perubahan alamat saat dikomputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Nah, ini dia gambar lokasi-lokasi penyimpanannya. Nah, lalu selanjutnya ada komputer komersial. Tahun 1990, ini dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dan dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Pada tahun 1947, Eckert dan Mauchly mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC I atau Universal Automatic Computer. UNIVAC I menjadi tulang punggung perhitungan sensus pada tahun 1950 di USA. Lalu generasi kedua atau transistor yang pada tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer di era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya relatif kecil. Ini ada kecepatan generasi komputer. Pada tahun 1946 sampai 57 tabung vakum, kecepatannya 40.000, 58 sampai 64 ada transistor yang kecepatannya 200.000, lalu 65 sampai 71 small and medium scale integration, kecepatannya lebih cepat lagi, yang sampai 1 juta per detik. Tahun 72 sampai 77 ada large scale integration, itu sampai 10 juta ya. Lalu dari tahun 78 dari large scale integration itu dia mencapai 100 juta operasi per detik. Lalu selanjutnya ada IBM 7094. Komputer ini diluncurkan pada tahun 1962. Kemajuannya adalah Instruction Backup Register atau IBR yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Unit kontrol mengambil dua word yang berdampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi, kecuali bila terjadi percabangan. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah multiplexer yang memultiplex data channel atau saluran data. Multiplexer berfungsi sebagai central switch data yang akan diproses dalam CPU. Ini adalah gambarnya dari CPU, multiplexer, memory, data channel, dan data channel. Lalu generasi ketiga, ada integrated circuits yang pada tahun 1965 sampai 80. Pada tahun ini terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini,
semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Lalu IBM System 360 ini pada tahun 1964 dikeluarkan IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi IC. Dalam satu dekade, IBM menguasai 70% pasar komputer. Karakteristik komputer kelompok ini yaitu set instruksi mirip atau identik, sistem operasi mirip atau identik, kecepatan yang makin meningkat, ukuran memori yang lebih besar, dan harga yang meningkat. Jadi semakin tinggi modelnya, harganya semakin mahal. Lalu ini ada karakteristiknya, ada yang model 30, 40, 50, 65, dan 75. Setiap ukuran memori, laju data dari memori, prosesor cycle time, jumlah maksimum data channel, data max per channel itu berbeda-beda. Lalu ada DEC PDP-8 pada tahun yang sama IBM mengeluarkan sistem 360. Diisi meluncurkan diisi PDP-8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya yang kecil sehingga fleksibel digunakan. PDP-8 juga memiliki varian-varian yang modelnya sama seperti IBM System 360 untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8 ini membawa DC sebagai perusahaan penyuplai komputer mini terbesar, membawa diisi sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Lalu arsitekturnya sangat berbeda dengan IBM, terutama pada sistem busnya. Ini ada struktur PDP-8, ada konsol controller, CPU, main memory, IRO modul, dan ada omnibusnya. Selanjutnya ada generasi keempat, yaitu Very Large Scale Integration, yang pada tahun 1980 sampai selanjutnya mungkin. Era keempat kembangan generasi komputer ditandai dengan adanya VLSI. Pada paket VLSI dapat menampung 10.000 komputer lebih per pipinya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Seperti yang dalam tabel sebelumnya itu, gambar yang ini mengilustrasikan perkembangan mikroprosesor Pentium terhadap jumlah transistor per kepingnya. Ya, tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya tetapi lebih cepat prosesnya dari pendahulunya. Kemudian Bells dan HB menciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981, sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun 1985 dengan mikroprosesor 80386. Ini ada transistor circuit yang makin meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu perencanaan kinerjanya, sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori data, memori sekunder, bus, peripheral, dan peripheral. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, dan transfer data. Yang menakjubkan lagi dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IES yang dibuat sekitar 50 tahun lalu, namun perkembangan dan kecanggihannya dapat kita rasakan sekarang ini. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan, yang diantaranya ada branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Lalu data flow analysis, prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasilnya. Lalu speculative execution, dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktu. Lalu gambar ini adalah grafik perbandingan kecepatan mikroprosesor dan memori. Ada dynamic RAM density, processor speed, dan dynamic RAM speed. Ini ada improvement factornya yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya, yaitu meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya, mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer, meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan
hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Contoh evolusi komputer yang akan dijelaskan pada komputer Pentium Intel dan PowerPC. Alasannya adalah komputer Pentium Intel mampu mendominasi pasar dan secara teknologi menggunakan rancangan CISC atau Complex Instruction Set Computers dalam arsitekturnya. Yang pertama ada Pentium, ini merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan untuk kerja yang menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Berikut ini evolusi prosesor keluaran Intel ada 8080, 8086, 8026, 8036, 80486, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Itanium, dan terakhir Itanium yang memiliki kemampuan 2 unit floating point, 4 unit integer, 3 unit pencabangan, internet streaming, dan 128 target register. Lalu PowerPC, proyek sistem RISC diawali pada tahun 1975 oleh IBM pada komputer Muni seri 801. Seri pertama ini adalah prototipe seri komersialnya, yaitu PCRT yang dikenalkan pada tahun 1986. Tahun 90, IBM mengeluarkan generasi berikutnya, yaitu IBM RISC System 6000 yang merupakan sistem RISC Superscalar Workstation. Lalu IBM menjalin kerjasama dengan Motorola yang menghasilkan mikroprosesor seri 6800, kemudian Apple menggunakan keping Motorola dan Macintosh-nya yang saat ini terdapat 4 kelompok PowerPC, yaitu 601, 603, 604, 620, 740 atau 750, dan G4 seperti seri 750, tetapi lebih cepat menggunakan 8 instruksi paralel. Lalu perkembangan CPU yang saya dapatkan dari sebuah artikel. Sejarah CPU konvensional, pada awalnya CPU terdiri dari unit pengendali dan unit aritmatika atau logika atau ALU yang prosesor seperti Intel 4004 pada tahun 1971 dan Intel 8086 pada tahun 1978 menjadi pionir dalam mengubah cara komputasi dilakukan. Nah, yang saya dapatkan juga dari sebuah channel YouTube perkembangan mutakhir teknologi CPU, yaitu ukuran transistor jadi semakin kecil, kecepatan clock semakin tinggi, jumlah core dan thread semakin banyak, penggunaan teknologi multicore dan hyper-threading, lalu penggunaan cache dan memori yang lebih besar. Selanjutnya, teknologi CPU yang terbaru ini ada Artificial Intelligence atau AI yang sekarang sedang marak digunakan, yaitu penggunaan untuk meningkatkan kinerja CPU. Lalu quantum computing, penggunaan qubit untuk melakukan komputasi paralel. Lalu neuromorphic computing, penggunaan chip yang meniru operasi otak manusia. Baik, sekian pembelajaran saya untuk mata kuliah POK pada tugas kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.